Shalom, kali ini kita akan renungkan kitab Mika yang merupakan lanjutan dari seri kita mengenai Injil yang ada dalam kitab-kitab yang ada di Alkitab. Allah berurusan dengan orang berdosa dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama itu keadilan yang layak diterima, atau dengan kasih karunia yang tidak layak untuk diterima. Pada zaman Mika, baik orang Samaria maupun Yehuda jelas layak menerima penghakiman Allah atas penindasan, penyembahan berhala, dan korupsi yang mereka lakukan. Mereka melakukan kejahatan ini bersama-sama dengan gerakan persembahan korban, dengan harapan karena mereka memiliki janji-janji perjanjian dan bait suci di tengah mereka, Allah akan menerima dan melindungi mereka. Akan tetapi dalam kasih karunia-Nya yang besar, Allah mengutus Nabi Mika untuk menghadapi dosa mereka, memperingatkan mereka tentang penghakiman, dan juga memanggil mereka untuk bertobat. Mika bernubuat tentang penghakiman yang akan datang ketika Allah akan meninggalkan mereka untuk sementara waktu kepada musuh-musuh penyerbu dan kepada Babel, yang akan menginjak-injak kota-kota mereka dan membawa orang mereka ke dalam pembuangan. Namun sementara Allah adalah hakim yang adil, yang melaksanakan penghakiman yang layak, Ia juga adalah juru selamat yang penuh belas kasihan, yang memberikan kasih karunia yang tidak layak diterima, dan pengampunan yang penuh kepada mereka yang berbalik kepadanya dalam pertobatan. Harapan khusus yang disampaikan Mika adalah janji seorang raja dan juga gembala yang akan mengumpulkan sisa-sisa umatnya yang setia kembali ke tanah itu, dengan lembut memelihara mereka dan mengalahkan musuh besar mereka. Hasilnya adalah bahwa orang-orang dari yang banyak bangsa yang akan datang untuk menyembah Allah Israel. Bagi umat Allah yang menderita di bawah garis raja-raja yang gagal dan rezim asing yang menindas, di sini Mika mengumumkan kedatangan seorang raja dan juga gembala yang akan bangkit dari Bethlehem, yang mengatakan dialah yang jadi damai sejahtera mereka. Seperti katakan di Mika 5 ayat 2-5. Sebab itu, dari ayat yang pertama 1 sampai yang ke-4. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Mereka akan bertindak dan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Pada akhirnya Yesus sendiri adalah Raja Gembala yang telah lama dinantikan, yang telah berdamai dengan Tuhan. Namun dia telah melakukannya bukan oleh kekuatan pembebasan militer, melainkan melalui darah salibnya, seperti yang dikatakan di Kolose 1 ayat yang ke-20.
Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dia tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk dihancurkan, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, seperti yang katakan di Yohanes 10 ayat yang 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia sekarang memerintah atas umatnya dalam keadilan yang sempurna dan belas kasihan yang melimpah, memberdayakan umatnya melalui rohnya untuk berjalan dengan rendah hati dalam jalan-jalannya yang adil dan penuh belas kasihan, seperti yang ada di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes ayat 2 sampai yang ke-6. Ayat 2, pasal 2 ayat yang ke-6 maksudnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kehidupan yang telah ditinggalkan oleh Israel di zaman Mika itu ya. Karena Raja Gembala ini, semua orang yang memandang kepada Kristus dengan iman yang penuh kepercayaan akan mengalami kebaikannya, bukan kemarahannya. Mereka dapat berkata bahwa Allah akan melewati pelanggaran sisa-sisa milik pusakanya, seperti yang ada di Mika 7 ayat yang ke-18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya? Karena nabi yang akan mengakui aku telah berdosa terhadap Dia, yang juga menyatakan yang memperjuangkan perkaraku dan melaksanakan kehakimanku, ia akan membawa aku keluar dalam terang, dan aku akan melihat pembenarannya. Yang pada akhirnya pelanggaran semua orang tersebut telah ditimpakan kepada anak sulung Allah, yaitu Yesus Kristus, seperti yang katakan di Roma 3 ayat 24 sampai 26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Kristus akan menanggung murka Tuhan atas nama mereka, seperti yang ada di Mika 7 ayat yang ke-9. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sebab ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Meskipun kita mungkin menderita dan jatuh dalam pergumulan hidup, kita dengan kejahatan, kita akan bangkit seperti yang dinyatakan Nabi karena pembenaran Tuhan. Dan seperti halnya semua orang yang bersatu melalui Kristus karena iman, seperti yang ada di Roma 6 ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, inilah keajaiban Injil dalam kitab Mika. Berbahagialah siapa orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin.
Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan konten ini. See you and God bless you.